Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi dengan program Bandung Digital Culture Academy. Pada video kali ini saya akan membahas tentang review, monitoring, evaluasi SPB. Yuk simak videonya. Dalam melakukan review, kita punya tujuan untuk meningkatkan tata kelola digital pemerintahan di Kota Bandung dengan mendukung transformasi digital melalui evaluasi secara berkelanjutan. Di mana dalam kerangka evaluasi SPB ini, kita akan tarik mundur ke modul-modul sebelumnya. Pertama ke modul 1 yaitu kesesuaian terhadap arsitektur SPB. Jadi targetan atau yang telah tertuang di arsitektur dan peta rencana itu harus kita dicek di review monitoring evaluasi. Yang kedua adalah kesiapan sumber daya dan operasional manajemen SPBE. Nah, di mana setiap step by step langkah yang dilakukan di manajemen SPB ini sudah sejauh mana itu kita lihat kesiapannya dan kita monitoring terus. Di peningkatan efisiensi layanan publik, nah ini masuk ke modul yang kedua ya di inovasi proses bisnis. Apakah tahapan-tahapannya sudah diefektifkan atau diefisiensikan, ini kita bisa monitor, dan tentunya dari waktu proses juga itu kita terus monitor untuk bisa lebih cepat dari sisi layanan publiknya. Dan terakhir di tingkat kepuasan pengguna layanan, di mana setiap yang kita bangun tentunya harus ada feedback dari masyarakat berupa survei kepuasan, dan Bapak Ibu bisa lihat survei kepuasannya berapa, peningkatannya berapa tiap tahun, itu kita bisa monitor. Pendekatan monitoring SPB sendiri, kita melakukan siklus monitoring dilakukan secara berkala. Biasanya Bapak Ibu melakukan monep, apakah semesteran, triwulanan, atau bulanan, atau bisa mungkin saat Bapak Ibu penilaian atau saat kondisi tertentu bisa dilakukan mingguan juga, atau bahkan dashboardnya bisa dibentuk real time tiap hari gitu ya. Itu bisa dilakukan. Pertama tentu kita tetapkan dulu KPI dan targetnya berapa, mungkin indeks dari level SPB-nya, terus juga targetan yang harus dicapai tadi di peta rencana, yaitu Bapak Ibu tuangkan. Terus juga identifikasi kendala dan solusinya seperti apa, karena kita harus tahu nih kita butuh apa, kendalanya apa, dan solusinya apa. Sehingga kita bisa petakan rencana aksinya. Kapan hal tersebut, solusi tersebut dilakukan. Apakah bulan ini, bulan depan, 3 bulan lagi, atau semester lagi. Itu bisa kita petakan di rencana aksi. Dan di step keempat itu bisa dilakukan pemantauan, monitoring. Sehingga apakah sudah sejauh mana nih implementasi dari monitoring SPB ini, kita lakukan pemantauan, dan terakhir kita lakukan tindak lanjut sehingga apa yang jadi PR, solusi yang dibutuhkan itu bisa jadi optimal. Nah, ini adalah beberapa contoh kendala di evaluasi SPB yang terjadi ya di instansi pusat maupun di daerah, dan khususnya di Kota Bandung. Ini banyak sekali kendala. Pertama ini lebih fokus di pembangunan aplikasi ya. Awal-awal mungkin ke pembangunan aplikasi, padahal fokusnya itu harusnya bukan ke aplikasi, tapi harus ditarik ya. Fokusnya itu di awal saya bilang fokusnya itu ke SP dulu, sistem pemerintahannya dulu harus diperbaiki, dan di sana ada proses bisnis. Jadi harusnya fokusnya di inovasi proses bisnis. Dengan fokus di inovasi proses bisnis, solusinya nanti kita bisa tuangkan standarisasi dari sisi aplikasi, terus juga ada kesesuaian dengan arsitektur SPBE, dan keamanannya seperti apa itu masuk di dalam satu solusi tersebut. Nah, kendala yang kedua biasanya masuk di kurang pahamnya SDM. Ya, apakah memang aturan SPB ini karena bertahap ya, jadi pemahamannya juga agak berbeda misalnya. Terus juga ada juga pengembangan teknologi baru. Nah, ini harus seperti apa? Nah, ini solusinya biasanya harusnya kita memang lakukan R&D dulu, research and development dulu, sebelum implementasi teknologi baru. Nah, dengan adanya kebijakan baru, tentunya kita juga harus melakukan pengembangan pelatihan SDM berkelanjutan. Di manajemen tadi ada 6 kompetensi ya. Nah, semuanya harus kita lakukan pelatihan pengembangan berkelanjutan.
Kendala yang ketiga, pengembangan aplikasi biasanya orientasinya ini hanya menambah eh, bentuk layanan ya. Bentuk layanannya itu misalnya dari web ke mobile, bukan pada optimalisasi layanan. Dan sorry to say sih, buat saya ini mungkin pandangan saya pribadi, banyak sekali layanan di pemerintah ini yang nggak merefer pada kebutuhannya. Pertama, dia bangun aplikasi mobile tanpa melihat bahwa pengguna layanan itu berapa kali sih mengakses layanan Bapak Ibu misalnya. Saya melihat dari pajak, di perizinan, di kependudukan, kita butuh layanan itu. Kalau saya sebagai konsumen atau sebagai pengguna layanan, saya butuh layanan pajak, misalnya bayar pajak, itu cuma 1 tahun sekali. Dan hasilnya apa? Saya download aplikasi Bapak Ibu hanya 1 kali, terus di-delete lagi. Nanti tahun depan mungkin kalau butuh lagi, saya download di-delete lagi. Atau memang sebetulnya bayar pajak itu bisa aja kita bayar di Shopee, kantor pos, Indomaret kan. Jadi kita nggak butuh-butuh amat tuh mobile dari layanan pajak misal seperti itu. Atau layanan yang lain yang memang kita hanya butuh 1 kali gitu, dalam seumur hidup. Jadi nggak perlu sebetulnya bikin mobile apps. Bapak Ibu hanya cukup fokus di optimalisasi layanan website misalnya, aplikasi berbasis website, karena tentunya maintenance-nya juga akan lebih mudah ya. Dan keamanannya juga mungkin nggak akan dua-duanya harus dijaga ya. Jadi budgeting dari Bapak Ibu bisa lebih fokus ke optimalisasi layanan, baik mungkin ada pengembangan dari sisi SDM ataupun sosialisasi ke masyarakat. Nah, untuk yang keempat itu tantangan birokrasi dalam pelaporan evaluasi. Nah, ini juga PR ya buat kita semua, karena birokrasi ini banyak sekali yang harus kita lakukan. Di sisi penilaian ini berkali-kali ya. Jadi kita harus bikin laporan, sebetulnya evaluasi yang sama, tapi untuk kementerian A, B, dan C misalnya. Jadi sangat banyak sekali harus kita lakukan pelaporan evaluasi. Nah, solusinya dengan pemanfaatan teknologi, sekarang ada AI, ada cloud, untuk mempermudah pelaporan evaluasi bisa diotomatisasi ya secara real time, sehingga pekerjaan Bapak Ibu lebih terbantu ya, dan semua laporannya beres dengan cepat. Untuk hasil dan dampak dari sisi evaluasi sendiri, kita tentunya ingin ada dampak nyata. Ini contoh ya. Dari sisi efektivitas layanan, Bapak Ibu bisa menghasilkan hal-hal positif ya. Jika Bapak Ibu fokus di inovasi proses bisnis, yang awalnya layanan Bapak Ibu dari 5 hari bisa jadi 2 hari, tahapannya mungkin dari 10 tahap jadi tinggal 3 tahap misalnya, itu bisa jadi hal yang positif, dan dampaknya pada masyarakat itu pasti akan lebih terasa. Nah, misalnya contohnya 90% masyarakat merasa lebih puas, dan Bapak Ibu tinggal melakukan PR ke depan, roadmap-nya seperti apa. Misalnya ada peningkatan kolaborasi, integrasi platform layanan digital dengan platform yang lain. Untuk keterpaduan data, misalnya ini hal positifnya yang diharapkan adalah integrasi sistem berhasil menjangkau 90% aplikasi, misalnya seperti itu. Jadi aplikasi yang dibangun di pemerintah Kota Bandung ini ternyata berhasil 90%-nya diintegrasikan, dan hasil ini bisa ditarik semua datanya, jadi transparansi gitu ya, meningkatkan transparansi, dan proses pelaporan juga lebih cepat dan terbuka seperti itu. Jadi ini manfaat dari dampak dari hasil positif yang dilakukan di evaluasi. Dan kedepannya Bapak Ibu bisa petakan di roadmap-nya ada pengembangan SPBE, mungkin ada berbasis AI dan Big Data untuk kebutuhan layanan yang lebih spesifik lagi untuk optimalisasi layanan Bapak Ibu. Nah, ini contoh mungkin dari statistik yang bisa ditampilkan ya, 90% masyarakat merasa lebih puas dari layanan Bapak Ibu. Atau misalnya integrasi sistem berhasil menjangkau 90% aplikasi yang telah dibangun. Ini bisa dibangunkan dashboard ya untuk awareness atau untuk ke pimpinan dan ke masyarakat. Nah, itu mungkin Bapak Ibu gambaran dari evaluasi, review, monitoring evaluasi, sehingga Bapak Ibu bisa paham di modul 4 ini apa yang harus dilakukan,
Tentunya ini akan dilakukan secara berkala. Nanti Bapak Ibu harus reporting ya secara triwulanan. Silakan progresnya dikumpulkan ke kami di Diskominfo. Silakan review lagi dari modul 1, 2, 3 sampai ke 4 ini. Nanti ketemu lagi di modul 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.